Teman-teman, kita sering melihat pembalap MotoGP deselerasi dari kecepatan tinggi untuk bersiap memasuki tikungan. Bagian belakang motor bergerak sideways ke kiri atau ke kanan. Bersamaan ia melakukan trail braking, yaitu mengurangi intensitas tekanan pada brake caliper secara bertahap, kemudian menukuk miring motor memasuki tikungan. Tekanan pada tuas rem di level 0%. Selanjutnya, transisi buka gas di mid corner dibarengi menegakkan posisi motor untuk akselerasi kuat keluar tikungan. Proses mengurangi kecepatan mayoritas melalui rem depan sekitar 70-80%. Sisanya dengan rem belakang dan engine brake. Pemakaian rem belakang lebih pada pilihan riding style masing-masing pembalap. Jorge Lorenzo membawa Yamaha M1 jarang sekali memakai rem belakang. Demikian juga pembalap motor GP500 2 tak era 80-90-an, Kevin Schwantz. Tapi, pengaruh engine brake tidak bisa dihindari oleh pembalap. Marquez dengan gaya mengerem agresif dan Lorenzo yang halus pastinya tidak menyukai engine brake yang berlebihan itu. Engine brake yang terlalu kuat akan menyusahkan si pembalap mengarahkan motornya tetap pada racing line yang ia rencanakan untuk memasuki tikungan. Motor jadi tidak stabil. Apalagi MotoGP 1000cc dengan rasio kompresi statik piston yang tinggi, yaitu antara 13,5 sampai 14:1. Pada saat menutup throttle, suplai bensin jadi berkurang signifikan. Scap atau butterfly plate di throttle body yang menutup menghalangi aliran udara masuk ke dalam silinder. Hal ini menciptakan vakum di intake manifold. Piston tidak bisa menarik udara dari intake dibarengi beban friksi dan kompresi statik yang tinggi, maka menimbulkan engine brake yang besar. Engine brake membuat putaran ban belakang lebih lambat dari kecepatan motor. Ban belakang tidak sinkron atau cenderung mengunci, maka bagian belakang motor bergerak tidak menentu. Inovasi teknologi sleeper clutch mampu meredam negatif torque di motor jalan raya, tapi kurang efektif untuk pemakaian balap ber-cc besar seperti MotoGP, WSBK, dan Moto2 765cc. Jalan keluarnya melalui active system, yaitu engine brake control. Cara kerjanya melalui perangkat elektronik ECU, sensor-sensor, gyroscope, accelerometer dengan hitungan algoritma rumit. Pada saat motor deselerasi, pembalap mulai menekan tuas rem diikuti downshift ke gear transmisi yang lebih rendah, misalnya dari gigi 4 ke gigi 3. ECU mengaktifasi engine brake strategy. Meskipun throttle sensor pada posisi tertutup, butterfly plate yang digerakkan oleh servo tidak sepenuhnya menutup. Tekanan rem misalnya sebesar 147 PSI, pitch angle motor menukik ke depan. Beban atau load bergeser ke bagian depan motor, maka load di bagian belakang berubah drastis menjadi lebih ringan. Dari data yang dikirim oleh gabungan sensor berdasarkan sudut menukik motor, tekanan rem depan belakang, panjang travel suspensi depan belakang, maka ECU akan melakukan kalkulasi berapa besar torsi negatif yang diperlukan supaya ban belakang tidak mengunci. Tiap kondisi sudah ditentukan mappingnya. ECU menjalankan beberapa aksi seperti minimalkan efek vakum manifold dengan membuka butterfly plate di dua throttle body supaya aliran udara masuk ke silinder. Injektor menyemprot bensin menambah debit lebih banyak, dengan itu piston akan aktif menyala untuk mengurangi engine brake. Semakin motor memasuki tikungan, sudut kemiringan atau lean angle makin tajam. Beban di ban belakang bertambah, kembali ke normal bersamaan berkurangnya intensitas tekanan pada rem depan. Posisi butterfly plate mulai menutup lebih rapat, maka engine brake mode berakhir atas perintah ECU. Berapa banyak gap atau celah antara butterfly plate dan venturi di throttle body tergantung pada preferensi masing-masing pembalap. Teknik pengereman Marquez yang agresif, maka ia membolehkan sedikit torsi negatif. Artinya, butterfly plate menutup lebih rapat kalau dibandingkan dengan teknik pengereman Lorenzo yang halus. Selama fase engine braking, lambda sensor atau oksigen sensor memberi data ke ECU untuk menentukan angka AFR. Ketika silinder mendapat AFR yang lebih kering atau lean, satu silinder dibiarkan dengan AFR tetap basah atau rich, supaya ban belakang tidak mengunci. Pada waktu motor berada di mid corner, di mana fase pengereman berakhir, dan pembalap mulai buka gas,
transisi untuk akselerasi, maka berakhir juga engine brake control mode. Keempat skep di throttle body kembali membuka semakin tinggi. Demikian pula level AFR di keempat silinder bertahap semakin rich, setelah sebelumnya ECU memerintahkan suplai BBM pada level kering atau lean. Di zaman memakai ECU dan software in-house pabrikan yang canggih, variabel engine brake control lebih banyak lagi. Masing-masing atau secara individual, keempat butterfly plate dapat ditentukan seberapa rapat ketika pembalap menutup gas, dengan menaruh angka-angka ke dalam program untuk setiap kali downshift, yaitu mulai dari gear 6 sampai gear 2. Dengan software seragam sekarang yang lebih basic atau sederhana, cara itu nggak bisa lagi. Keempat butterfly plate tidak bisa dikontrol tiap masing-masing individu, melainkan bersamaan menjadi per 2 butterfly plate. Peranan rider harus lebih banyak bermain mengkontrol motornya untuk antisipasi torsi negatif itu. Demikian teman-teman, terima kasih.